Baik, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Baik. Ayat renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Keluaran 20 ayat 12. Bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayat ini bukan ayat yang asing lagi bagi kita semua. Ini adalah ayat, bahkan ini menjadi ayat hafalan buat anak-anak. Tetapi ketika kita memaknai ini dengan benar, dengan pertolongan Roh Kudus, ini sangat berarti di dalam kehidupan secara pribadi, untuk pertumbuhan anak, dan bahkan hubungan secara pribadi antara anak itu sendiri dengan Tuhan dan juga hubungannya dengan orang tua. Di ayat yang lain, di dalam Ulangan 5 ayat 16, ayat yang kutipan yang sama juga disampaikan di situ adalah hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini saya garis bawahi kata yang diulang, kalimat yang diulang, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Bahkan ditambahkan di situ seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hormati ayah dan ibu adalah satu perintah dari Tuhan. Anak yang takut Tuhan akan menurut perintah orang tua. Pendidikan pertama pena inspirasi katakan yang Tuhan ajarkan kepada manusia pertama di Taman Eden, kepada nenek moyang kita, ialah hal penurutan. Saya sebagai anak menyadari akan hal itu, sehingga saya rindu bagaimana saya bisa menurut kepada Tuhan dengan cara yang benar, agar saya bisa menjadi anak penurut orang tua yang sudah membesarkan saya dengan kasih sayang, sejak dari saya kecil sampai saya dewasa. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya rindu melihat mereka bisa bahagia di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi doa dan kerinduan saya sejak dari saya masih kecil dan sampai saya dewasa. Ini berhubungan dengan prinsip reserve and courtship. Di 3 hari terakhir, kita sudah membahas tentang bagaimana libatkan Tuhan di dalam mencari pasangan hidup melalui memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu berdoa setiap waktu, berkomunikasi dengan surga setiap saat. Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah melibatkan orang tua. Melanjutkan dengan kesaksian saya di hari yang kedua mengenai prinsip reserve and courtship yang sudah dijelaskan suami saya kemarin dengan gambaran yang sederhana dan singkat, karena kita mengingat waktu, di mana prinsip reserve and courtship yang pertama yaitu melibatkan Tuhan. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi orang muda ketika memilih pasangan hidup? Sedikit saya rindu untuk membagikan satu kutipan dalam buku pena inspirasi, dalam buku MKB halaman 39. Di situ dikatakan bahwa orang Nasrani yang tulus hati tidak akan meneruskan niatnya menikah tanpa mengetahui bahwa Allah berkenan terhadap tindakannya itu. Ia tidak mau memilih untuk dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa Allah harus memilih bagi dia. Itulah prinsip yang pertama yang sudah kita ikuti di hari-hari yang sebelumnya, merasa atau menyadari bahwa Allah harus memilih bagi dia. Cinta yang murni melibatkan Allah di dalam rencana. Saya secara pribadi menyadari saya bukanlah seorang muda yang kuat. Meskipun saya hidup dalam pelayanan menjadi seorang misionari, tapi saya hanyalah manusia lemah yang hidup oleh
karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saya membutuhkan Yesus menjadi penolong melalui Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya. Saya percaya penyertaan Tuhan bagi saya selama hidup di masa muda sebelum saya menikah. Saya tidak terlepas dari doa-doa orang tua saya. Khususnya doa dari mama saya. Saya percaya doa seorang ibu besar kuasanya. Saya selalu percaya di setiap malam ketika semua orang tertidur nyenyak, mama saya selalu bangun dan mendoakan saya. Secara pribadi, dimanapun saya berada, saya hidup banyak jauh dari orang tua saya. Saya hidup diperhadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang keras, dengan teman-teman di sekeliling, pergaulan yang belum tentu semuanya rohani. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa kenapa hidup saya masih terjaga karena doa mama saya. Itulah yang membuat saya dipagari dari segala pengaruh-pengaruh duniawi. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tetapi karena doa seorang ibu besar kuasanya. Jika hidup saya sebagai seorang muda terjaga dan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan, itu bukan karena saya seorang yang hebat yang seperti saya bilang tadi, tapi saya percaya bahwa doa mama saya lah yang memagari saya, sehingga saya boleh dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Itu sebabnya dalam prinsip reserve and courtship yang kedua, itu tidak bisa diabaikan yang namanya libatkan orang tua. Kenapa? Saya terlalu percaya apa yang dikatakan firman Tuhan dan pena inspirasi. Dalam kutipan berikut katakan, bantuan dari pengalaman orang lain serta pertimbangan yang tenang dan teliti dari kedua belah pihak adalah perlu secara positif. Bertanyalah kepada Allah dan kepada ibu bapa. Saya bold ini, bertanyalah kepada Allah dan kepada ibu bapa. Kesaksian singkat saya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya tidak pernah ada yang miss untuk ibu, ayah saya ketahui. Saya selalu melibatkan mereka bahkan dalam pilihan-pilihan hidup yang terpenting, yaitu pasangan hidup saya. Saya tidak berani memilih untuk diri saya sendiri, mengambil keputusan secara pribadi saya sendiri. Saya menyadari saya tidak bisa. Dan menjadi satu doa saya dari sejak dulu sampai sebelum saya menikah adalah doa saya ada dua hal. Ketika saya berdoa dan saya minta Tuhan, ketika ada seorang pria yang datang kepada saya untuk meminta saya menikah, yang pertama yang saya minta, Tuhan, saya ini orang yang tidak tahu memilih pasangan hidup. Saya tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Dan meskipun saya sudah membuat kriteria-kriteria yang seperti saya sampaikan di hari yang kedua lewat isi prayer list saya secara detail, tetapi Tuhan yang lebih tahu yang terbaik. Tapi gimana caranya Tuhan? Saya minta Tuhan kalau boleh, doa saya adalah tolong jawab doa dari mama saya. Saya tidak tahu apa kerinduan dari mama saya untuk saya dan kriteria suami yang seperti apa yang dia mau untuk saya, tapi saya memohon, saya berdoa untuk jawab doa-doa mama saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saya, jawaban doa mama saya itu adalah jawaban doa saya. Dan saya percaya mama saya bergumul, orang tua papa saya juga, mereka berdoa dan berpuasa untuk saya saat itu. Dan puji Tuhan, ketika pedoman reserve and courtship itu datang, pekabaran reformasi, hubungan itu datang,
dan Tuhan memberikan satu persatu jawaban doa, dan satu jawaban doa yang sangat meyakinkan saya itu, siapa yang menerima buku pedoman reserve and courtship yang saya berikan, dialah pria yang Tuhan berikan untuk saya. Tapi tidak lepas dari itu, saya rindu ini benar-benar bahwa Tuhan yakinkan saya melalui orang tua saya. Saya berdoa dan mama papa saya tiba-tiba menghubungi saya untuk kasih tahu ke saya, kami sudah berdoa, kami sudah puasakan. Sepertinya dia ini adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk kamu. Saya secara pribadi kaget, tetapi saya percaya bahwa ini adalah jawaban doa. Kenapa? Suami saya hanya berkomunikasi sebentar, tetapi dia lebih banyak membangun komunikasi bersama orang tua saya. Terlebih khusus ayah saya. Dia membangun hubungan komunikasi dan dia mengikuti prinsip reserve and courtship. Saya memiliki orang tua yang selalu berdoa untuk saya, tetapi tidak luput saya berdoa, dan saya meminta Tuhan kirim juga seorang orang tua rohani untuk saya. Saya memiliki beberapa orang tua rohani, di mana ada yang mendoakan saya dan memberikan masukan-masukan sesuai dengan prinsip reserve and courtship. Dan saya percaya kepada Tuhan dan terlalu percaya dengan rencana Tuhan, bahwa setiap orang yang Tuhan kirim di lingkungan saya, mereka adalah Tuhan yang pilih untuk menuntun saya lebih dekat kepada Tuhan. Ayat penutup saya dan kutipan penutup saya untuk kita pagi hari ini adalah dalam buku Pena Inspirasi katakan, engkau tidak mempunyai hak menaruh cintamu pada seorang pemuda tanpa persetujuan penuh ayah dan ibumu. Engkau adalah seorang anak, dan bagimu menunjukkan pilihan pada seseorang pemuda tanpa sepengetahuan dan persetujuan penuh ayahmu mempermalukan dia. Ada dua kalimat yang disampaikan ini yang diulang. Ada dua kata yang diulang, yaitu persetujuan penuh orang tua. Biarlah prinsip yang kedua ini boleh dapat dimengerti sebagai orang muda dan sebagai orang tua. Keterlibatan orang tua di dalam memilih pasangan hidup untuk seorang anak itu sangat dibutuhkan. Tuhan sedang membutuhkan orang tua yang takut akan Tuhan, yang boleh menuntun setiap anak-anak muda, boleh datang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan menuntun mereka sesuai dengan prinsip Tuhan, untuk dapat memilih pasangan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan sedang membutuhkan keluarga-keluarga modern saat ini untuk membawa satu pekabaran yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini, yaitu pekabaran rahmat terakhir bagi dunia yang Tuhan akan gunakan setiap keluarga untuk memandangkannya. Biarlah renungan yang singkat ini saya tutup dengan Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kiranya ini menjadi perenungan kita. Biarlah peran kita sebagai orang tua boleh kita lakukan dengan penuh kebijaksanaan surga, sehingga penurutan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, penurutan kepada Allah dan penurutan kita kepada orang tua sebagai anak-anak muda Kristen. Tuhan memberkati. Mem, minta tolong doa tutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pagi ini kami sangat bersyukur karena kami boleh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara bersama-sama, mendoakan, menguatkan satu sama lain. Terima kasih untuk firman pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa penurutan kepada Tuhan begitu sangat penting.
di mana penurutan kepada Tuhan dapat menuntun kami, boleh menurut kepada orang tua kami masing-masing ya Tuhan sebagai orang muda di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai orang tua, boleh menjadi orang tua yang takut Tuhan, sehingga kami boleh menjadi role model untuk anak-anak kami, untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kehidupan kami, mereka boleh melihat akan kasih Tuhan dan boleh menghidupkannya secara pribadi dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, bahkan menjadi contoh di dalam kehidupan pergaulan sebagai orang muda. Tolong kami yang lemah ini, kami membutuhkan Roh Kudus untuk terus menuntun kami, agar kami tetap hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mem Stella untuk firman Tuhan dan juga sharingnya, kesaksiannya pada